pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Sendiri Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan bahwa konser Taylor Swift memiliki dampak yang besar pada perekonomian suatu negara. Lantas, bagaimana tanggapan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terkait hal tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Swiftonomics adalah istilah yang merujuk pada penyanyi dunia Taylor Swift yang mampu meningkatkan keuntungan besar-besaran untuk perekonomian di tempat Taylor Swift mengadakan konser. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Negara Republik Indonesia, Sandiaga Uno, mengatakan bahwa Indonesia butuh Taylor Swift untuk bisa mendongkrak pariwisata dan perekonomian Indonesia. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Negara Republik Indonesia, Sandiaga Uno, melalui Instagramnya, menyampaikan bahwa Taylor Swift memiliki dampak besar pada perekonomian suatu negara. Ia juga menyampaikan permintaan maafnya kepada seluruh Swifties, sebutan penggemar Taylor Swift Indonesia, karena belum bisa menggait Taylor Swift ke Indonesia dalam konser The Eras Tour. Dr. Mursalim SE MSI CRA CRP CWM, dosen sekaligus wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mengatakan bahwa konser Taylor Swift adalah tentang momentum. Kalau saya, Swiftonomics ini sesungguhnya kan kita lihat bahwa di baliknya itu kan hanya adalah Taylor Swift itu kan sebenarnya. Kalau saya, khusus untuk Indonesia, itu memang akan mendapatkan manfaat dari situ. Cuman kalau misalnya kita lihat, kita mau bicara tentang signifikansinya kan tidak terlalu signifikan sebenarnya. Itu hanya dirasakan ketika, ini kan eventnya ada di Singapura nih. Jadi kalau misalnya direct flight Singapura, otomatis kan kita tidak dapat apa-apa. Kecuali kalau misalnya rutenya itu dari Batam baru kemudian ke Singapura, tapi kira-kira berapa persen orang yang Singapura melalui itu? Nah, kalau misalnya Pak Menteri mengatakan bahwa ada efek, ya ada efek lah, tetapi sebenarnya bukan seperti itu yang kita harapkan. Kita harusnya belajar bahwa Swiftonomics ini muncul karena apa? Karena ada event. Nah, eventnya ini yang seharusnya, apapun namanya, Swift apa atau yang lain, itu seharusnya itu yang dibangun, itu yang harus dikonstruksi oleh pemerintah, berkolaborasi dengan swasta. Ngapain kita bikin, kalau misalnya di Singapura, kenapa bukan di Indonesia misalnya? Nah, tentu banyak pertimbangan. Tapi kan tidak perlu kita meng-copy paste Taylor Swift-nya ada di Indonesia. Karena kalau saya lihat di informasi, seakan-akan nanti akan ada di Bali misalnya. Tetapi kan di Indonesia ini ada mungkin event-event, ada momentum yang lain yang bisa memiliki signifikansi terhadap ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita. Taylor Swift itu hanya momentum, hanya satu event. Tapi bagaimana pemerintah kita bersama swasta masyarakat untuk membentuk satu event yang itu berkepanjangan. Dr. Mursalim mengatakan bahwa pemerintah harus bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan event dan juga momentum yang kemudian memiliki daya dorong besar terhadap masyarakat dan pemerintah. Dr. Mursalim juga menyatakan pendapatnya tentang cara untuk mempertahankan event-event lokal agar dapat berlangsung dalam waktu yang panjang. Harus yang dirancang itu adalah yang memiliki daya kreasi yang lebih bagus dibandingkan dengan yang lain. Jangan serta-merta lah misalnya dengan yang bernuansa musik, tetapi ada hal yang lain yang bersifat kekayaan lokal kita kan banyak sebenarnya. Tinggal dirancang kreativitasnya. Makanya kan menterinya kan namanya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pariwisatanya jalan, ekonomi kreatifnya juga harus jalan. Memajukan pariwisata harus sejalan dengan ekonomi yang kreatif. Bagaimana pemerintah, swasta, dan masyarakat harus saling berinovasi dan bekerja sama untuk meningkatkan daya kreatif demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Zara Sabita Suceng, Iva Aisyarahman, Unhas TV. Hasil sidang isbat pada 10 Maret lalu menetapkan awal Ramadan jatuh pada 12 Maret 2024. Keputusan tersebut berbeda dengan Muhammadiyah yang mulai melaksanakan puasa pada 11 Maret 2024. Lantas apa yang melatar belakangi perbedaan tersebut? Dan benarkah perayaan Lebaran akan dilaksanakan di hari yang sama? Simak liputan selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada 12 Maret 2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam sidang isbat yang digelar pada 10 Maret 2024 di Auditorium Haji Muhammad Rashidi, Kementerian Agama, Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana seluruh umat Islam di Indonesia serentak melaksanakan puasa pertama pada 23 Maret 2023. Kali ini terdapat perbedaan dalam penentuan awal Ramadan dari sudut pandang Muhammadiyah dan pemerintah. Perbedaan ini bukanlah yang pertama di Indonesia. Dilansir dari CNBC Indonesia, dalam 10 tahun terakhir, umat Islam Indonesia melaksanakan puasa pertama secara tidak serentak pada tahun 2014, 2022, dan terbaru di tahun 2024 ini. Perbedaan tersebut dilatar belakangi oleh penggunaan metode penentuan hilal yang juga berbeda. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI Sulsel, Dr. Abdul Rahim Razak, MPD. Latar belakang perbedaannya itu karena metode yang dipakai juga berbeda. NU itu atau tradisional itu memakai ru'ya, imkanur ru'ya, memungkinkan bulan itu dilihat, namanya hilal. Jadi mereka memakai itu. Mereka juga semuanya memakai hisab, tapi lebih dominan kepada ru'ya. Ru'ya dalam pengertian melihat mata dengan telanjang. Padahal sesungguhnya kalau menurut teori, melihat bulan telanjang itu sangat susah sekali, sangat susah, karena itu ahli palak itu namanya Pak Jambe itu selama hidupnya di ahli begitu, hanya sekali saya melihat hilal. Begitu susahnya itu melihat hilal dengan mata telanjang. Apalagi dengan suasana Indonesia yang mendung, banyak gunung, dan seterusnya. Berbeda di negara Arab, itu kan jarang mendung di sana, jadi melihat bulan itu bukan sesuatu yang susah. Ada memang orang Arab sampai sekarang itu masih mengandalkan namanya ru'ya, itu pertama. Yang kedua, memakai hisab, perhitungan. Ya, dan itu dasarnya dalam Al-Quran jelas sekali. Sampai namanya teknologi itu sekarang itu yang namanya perhitungan matematika itu, astronomi itu luar biasa itu. Naik ke bulan itu kalau tidak punya perhitungan tidak mungkin astronomi. Dan itu yang dipakai oleh Muhammadiyah namanya hisab hakiki. Dengan wujudul hilal. Wujud itu artinya ada. Bulan itu artinya bulan ada sebelum matahari tenggelam. Bagaimana derajatnya tidak ada ketentuan, yang penting dia ada sebelum matahari terbenam. Itu namanya wujud. Kalau bahasa Bugis namanya engkeni. Kalau orang Makassar mengatakan niat mi bulan, apa banyak atau sedikit, berapa derajat, itu tidak ada. Pokoknya ada. Itu bedanya itu. Dengan hisab hakiki Muhammadiyah, dengan wujudul hilal, dengan imkanur ru'ya, bagi non Muhammadiyah, di situ persoalannya. Landasannya imkanur ru'ya itu melihat bulan, itu juga ada hadisnya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat bulan dan berbukalah dengan melihat bulan, dalam pengertian bahasa. Tapi melihat itu sekarang bukan hanya dengan melihat mata, dengan perhitungan juga berarti melihat. Itu dasarnya itu. Jadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bagi Muhammadiyah menambah sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wala mani'a bil hisab. Ya, berpuasalah dengan melihat bulan, berbukalah dengan melihat bulan. Tidak ada larangan untuk menghisab, menghitung. Dan dasarnya dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat tentang itu. Iya, wasyamsu tajri li mustaqarrin zalika taqdirul aziz. Banyak sekali ayat tentang itu. Itu yang menjadi dasar Muhammadiyah memakai hisab dengan wujudul hilal, seperti masing-masing ada dasar, ya. Patut dibenarkan. Cuma sekarang persoalannya ini dengan kemajuan teknologi luar biasa itu yang namanya astronomi itu sudah bisa dihitung dengan segala. Pesawat itu dengan perhitungan Apollo mau naik ke bulan itu semua dengan perhitungan. Kalau melihat tidak mungkin lah. Jadi sesungguhnya sangat dengan kemajuan teknologi ilmu pengetahuan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Menariknya, meskipun terdapat dua versi penetapan 1 Ramadan di tahun ini, namun untuk 1 Syawal yang akan menjadi hari pelaksanaan Idul Fitri, justru diprediksi akan dilaksanakan di hari yang sama, baik oleh Muhammadiyah maupun pemerintah. Muhammadiyah sendiri telah menetapkan hari Lebaran tersebut jatuh pada 10 April mendatang.
Menurut mantan Ketua Prodi S3 Pendidikan Agama Islam Unismu Makassar ini, persamaan tersebut memang mungkin saja terjadi, mengingat dalam bulan Hijriah memang terdapat 2 jenis jumlah hari, yakni sebanyak 29 atau 30. Bisa saja, masalahnya begini, dalam Islam itu bulan Qamar itu hanya 2, 29 atau 30. Dan tidak ada istilah puasa tidak cukup. Semua cukup. Bisa saja kalau dia betul-betul ya itu tadi. Ya kalau kalau dia mengaku bahwa tanggal 29 itu nanti Ramadan sudah muncul Syawal, ya sudah bisa saja. Muhammadiyah ya tidak ada masalah. Karena memang dia sudah menetapkan bahwa tanggal berapa tadi nanti lebarannya itu Muhammadiyah itu bulan Aprilnya itu 10 April. Dalam kesempatan ini ia juga menyampaikan kritisi serta gagasannya dalam memandang perbedaan ini. Menurutnya, dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada, kedepannya Indonesia akan memiliki kesepemahaman dan satu pandangan dalam menentukan waktu-waktu penting dalam agama Islam. Nah ini yang sebenarnya tinggal sedikit ini sih. Masalah jadwal salah itu tidak ada persoalan sekarang. Orang sekarang kalau mau salah tidak perlu lihat matahari. Tidak perlu lagi tuh, karena sudah ada jadwal. Dan itu tidak pernah dipersoalkan. Padahal jadwal salat awal bulan itu satu paket sesungguhnya. Cuma berbeda kalau Qamariyah itu memakai perhitungan bulan, sedangkan tanggal itu memakai matahari seperti itu. Jadi kalau jadwal waktu salat itu sumbernya matahari. Nah, tapi kalau namanya Ramadan, akhir Ramadan, Syawal, Zulhijjah itu adalah ya menggunakan Qamariyah, dan itu semua berdasarkan Quran semua seperti itu. Jadi tinggal itu saja, tinggal itu. Kalau ini sudah ini, sekarang masalahnya lagi dulu Indonesia sebelum Menteri Agama yang ada ini bahwa ya dasar untuk menentukan satu tanggal penanggalan awal Qamariyah itu 2 derajat. Nah sekarang naik lagi menjadi 3. Ini bukan kemajuan, kemunduran luar biasa. Dan itu disetujui oleh negara ASEAN, Indonesia, Malaysia, Singapura, apalagi Brunei Darussalam. Dulunya kan cuma 2. Kenapa sekarang jadi 3? Jadi ini kita bisa menjadi tertawaan, bukan kemajuan tapi kemunduran. Sementara ilmu pengetahuan berkembang seperti itu. Tapi saya kira ke depan ini dengan banyaknya ilmu-ilmu yang muncul, dan betul-betul bisa konsisten dengan ilmunya, kita akan menyebut persatuan. Kepada masyarakat, alumni program doktoral UIN Alauddin Makassar ini menyampaikan agar menanggapi perbedaan yang ada dengan rasa saling memahami, bukan justru saling menyalahkan. Ya, menanggapi perbedaan ini harus ada namanya at-tafahum, saling memahami. Kalau tidak ada saling memahami, saling menyalahkan, nah itu tidak ada kesepakatan. Ya, Anda puasa meyakini bahwa Anda puasa hari Senin, itulah yang menurut Anda karena ikut pemerintah, silakan. Muhammadiyah dengan hisabnya, keputusan tarjinya tanggal 11 Maret, nah itu juga suatu keputusan. Mari kita saling memahami. Yang penting jangan saling menyalahkan, Tapi misalkan ijtihadnya Muhammadiyah seperti itu, ya kalau benar ya dapat 2, kalau salah dapat 1. Tapi insya Allah selama Muhammadiyah ada dan selama Majelis Tarjih ada, belum pernah didapati ada kesalahan sejak 1920 sampai sekarang. Nah, buktinya kan di Saudi sudah puasa juga hari tanggal 11 itu, iya kan? Saudi kan masa kenapa justru kita sebenarnya ya cocok lah, karena kita di sini beda 12 jam dengan Saudi kan. Ya begitulah. Pokoknya insya Allah selama kita mau konsisten dan mendahulukan akal yang sehat, mendahulukan nas yang sehat, dibantu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, insya Allah kita menuju ke sana lah. Ya bagi masyarakat kita yang berbeda, ada katanya ikut pemerintah, ada puasanya Muhammad. Tidak ada puasanya Muhammadiyah, puasanya orang-orang Islam yang berorganisasi masuk Muhammadiyah. Banyak juga simpatisan Muhammadiyah yang ikut. Buktinya kalau lebaran itu justru kalau di Talak Salabang tidak akan lebaran, luar biasa banyak orang datang itu. Dan itu bukan semua warga Muhammadiyah, orang yang sudah melihat bahwa kinerjanya Muhammadiyah dari dulu begini, tidak pernah seperti itu. Ya marilah kita berpastabiqul khairat.
sama-sama ya berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia kepada jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah Ta'ala berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adanya perbedaan dalam penetapan satu Ramadan bukan menjadi sebab bagi umat Islam untuk terpecah belah. Dengan landasan dan dalil masing-masing, kedua keputusan ini adalah benar dan sah untuk dipedomani bagi pengikutnya masing-masing. Iva Syarahman, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Seorang ibu muda tega menghabisi nyawa buah hatinya akibat depresi yang diperparah dengan tuntutan dari mertua serta bulian dari tetangganya. Kejadian ini menjadi pengingat bagi calon ibu di luar sana sebelum memutuskan untuk memiliki anak agar memiliki kesiapan mental dan ilmu parenting yang cukup. Lantas, bagaimana tanggapan psikolog terkait fenomena tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kasus pembunuhan oleh keluarga terdekat sudah tidak asing lagi di telinga. Bahkan pada Februari lalu, seorang ibu tega membunuh buah hatinya sendiri lantaran depresi akibat tekanan psikologis dari berbagai pihak. Berdasarkan kronologis kejadian, sang ibu muda membunuh bayinya setelah bertengkar dengan ibu mertuanya perihal memasak. Selain karena bertengkar dengan ibu mertuanya, cibiran tetangga terkait kondisi anaknya yang belum bisa merangkak di usianya yang sudah 9 bulan membuat pelaku makin nekat melakukan aksinya. Yakni dengan menyayat leher serta pergelangan tangan bayi malang tersebut menggunakan cutter lalu membuang jasadnya ke sungai. Kejadian ini terjadi di Desa Padasuka, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa. Lantas apa yang sebenarnya menyebabkan seorang ibu tega menghabisi buah hatinya sendiri? Berikut penjelasan dosen psikologi Universitas Hasanuddin, Susi Susanti, SPSI Psikolog. Memang ya ini sangat kenyataan pahit tapi terjadi di masyarakat sehingga ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, kalau di dalam psikologi neuroscience sendiri sebenarnya kondisi ini bisa dijelaskan. Yang pertama, di otak kita itu ada yang namanya amigdala. Nah, dia akan merespon kalau kita sedang mendapat tekanan dari luar. Nah, stres dan sebagainya. Nah, amigdala ini akan bereaksi, salah satunya adalah menyerang ketika merasa ada tekanan. Nah, tekanan kalau dari kasus yang terjadi kemarin, sepertinya tekanannya itu dari tetangga ya, dari orang luar mengata-ngatai anaknya ya, seperti itu. Dan bagi seorang ibu itu akan sangat menyakitkan. Nah, tapi karena tadi selain amigdala ada juga bagian otak lain, prefrontal cortex, itu bagian otak depan kita yang itu akan mampu mengendalikan kalau usia si ibunya itu sudah di atas 25 tahun. Jadi perlu juga dilihat usia ibunya itu berapa tahun, seperti itu. Selain itu, ketika ibu hamil atau melahirkan sebenarnya ada hormon kasih sayang yang menyertai, yang selalu diproduksi. Makanya ibu bisa menyusui, bisa menyayangi anak, yang kadang tidak bisa dijelaskan kenapa kok ibu dan anak itu hubungannya sangat erat seperti itu. Nah, hal ini itu bisa dikalahkan oleh hormon stres tadi. Kan kalau kita dikata-katai, kemudian menganggap bahwa perjuangan kita ini itu tidak berharga, pasti itu menjadi tekanan buat kita. Nah, akhirnya hormon kortisolnya atau hormon stresnya juga terproduksi. Nah, saling perang antar kedua ini, barangkali tadi pengambilan keputusan si ibunya atau amigdalanya tadi mau dia melakukan penyerangan dengan misal menyakiti anaknya sendiri. Jadi bisa seperti itu. Ketika berbicara soal tekanan, seorang ibu setelah melahirkan secara otomatis akan memiliki tekanan dari internalnya sendiri. Seperti perasaan tidak cantik lagi, kejenuhan mengurus bayi terus-menerus, belum lagi diperparah dengan adanya tekanan dari eksternal, baik berupa tuntutan maupun bulian. Susi menuturkan bahwa dirinya paham betul bagaimana kehidupan ibu yang baru melahirkan itu sangat berat. Olehnya itu diperlukan sosok yang bisa menjadi support system, bukan justru sebaliknya. Ia juga menambahkan bahwa setiap ibu pasti akan melewati fase tersebut, meski dengan respon yang berbeda setiap individunya. Fase ini dikenal dengan istilah baby blues, yaitu kondisi tekanan mental yang dialami ibu ketika baru melahirkan. Olehnya itu perlunya edukasi bagi masyarakat agar bisa menghargai dan menyayangi ibu yang baru melahirkan, apalagi kalau usianya masih dewasa awal. Baginya,
menjadi ibu tidak ada lagi yang lebih penting dari belajar. Meski pengalaman diri sendiri adalah guru terbaik, tapi belajar dari pengalaman orang lain juga sama pentingnya. Woman support woman itu sangat dibutuhkan, apalagi di dunia yang sekarang. Dan itu bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misal, menahan diri untuk tidak mengomentari hal negatif dari perempuan lain, tapi menumbuhkan semangat bahwa seorang perempuan itu adalah hal terbaik dalam hidup ini. Mengapa? Karena sebagai perempuan kita bisa mengerjakan lebih dari satu tanggung jawab, dan itu dapat terselesaikan dengan sempurna. Sehingga jangan memandang diri kita ini rendah, tapi tingkatkan lagi. Cari di mana kekuatan yang kita miliki. Ketika itu mampu kita munculkan, maka kita akan menjadi lebih berharga lagi dan juga bermanfaat untuk orang lain. Menanggapi kasus tersebut, hal yang perlu diingat ialah setiap anak yang dilahirkan itu dengan keunikannya tersendiri dan tidak bisa dibandingkan dengan anak yang lain. Yang perlu difokuskan adalah pada pertumbuhannya. Oleh itu, dalam teori parenting, mempersiapkan parenting itu bukan pada saat hamil atau memiliki anak saja, tetapi bahkan sebelum masa konsepsi atau sebelum menikah. Dan ilmu ini bukan hanya ditujukan bagi istri, namun juga bagi suami. Husnaini Putri Intan, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Hasil pemantauan satelit NASA mengungkapkan perubahan dramatis dalam lanskap lahan di Indonesia, khususnya di daerah Ibu Kota Negara atau IKN. Antara tahun 2022 dan 2024, terjadi penurunan signifikan dalam luas lahan hijau yang menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemandangan dari ruang angkasa melalui kamera satelit NASA mengungkapkan perubahan yang mencolok dalam landscape lahan di sekitar Ibu Kota Negara Indonesia. Potret yang diambil antara tahun 2022 dan 2024 menunjukkan penurunan yang signifikan dalam luas lahan hijau, dengan semakin banyaknya area yang diperuntukkan bagi infrastruktur dan pembangunan perkotaan. Menurut analisis yang dilakukan oleh para ahli lingkungan, perubahan ini mengakibatkan dampak yang kompleks. Dari satu sisi, peningkatan pembangunan infrastruktur dan pemukiman dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memberikan akses yang lebih baik bagi masyarakat. Namun, di sisi lain, land clearing yang besar-besaran dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, termasuk hilangnya habitat alami, penurunan kualitas udara, dan peningkatan risiko bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Keterlibatan dalam analisis dampak lingkungan menjadi penting untuk memahami konsekuensi dari perubahan lahan ini. Analisis mendalam dampak lingkungan atau AMDAL dapat membantu mengidentifikasi potensi risiko dan merumuskan strategi mitigasi yang sesuai. Namun, implementasi AMDAL yang efektif memerlukan kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa kepentingan lingkungan diprioritaskan. Jika kita melakukan land clearing, tahapan pertama pasti ekosistem yang berada di sana itu terganggu. Misalnya yang ekosistem berupa flora dan faunanya memang berada di sana, itu pasti akan terganggu. Lahannya, tempat tinggalnya akan hilang dan ekosistem pasti di sana akan terganggu. Dan makanya kalau misalnya dalam kegiatan pertambangan, kalau misalnya dikaitkan sama kegiatan pertambangan, kegiatan land clearing itu biasanya kita merescue beberapa flora dan fauna yang memang endemik di sana. Kita rescue terlebih dahulu dan pada saat pengembaliannya itu sudah dalam kondisi ekosistem yang baik. Seperti itu. Itu dampak pertama yang pasti dihasilkan. Dampak kedua adalah ketika vegetasi tutupan lahan itu berkurang, misalnya yang awalnya adalah hutan, perkebunan, persawahan, dan beberapa vegetasi tanaman di atas itu tidak ada, ataupun istilahnya dalam bahasa awamnya adalah sudah gundul, itu yang menjadi masalah adalah tidak adanya daerah resapan air. Kita di Indonesia itu hanya 2 musim saja, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ketika terjadi musim hujan, air yang terkena di lapisan atasnya, pasti itu mau tidak mau ketika tidak ada tumbuhan di atasnya tidak akan mengalami resapan ke bawah. Pasti itu semuanya akan terlimpas. Sehingga kalau dalam perencanaan terkait misalnya kalau kegiatan pertambangan mungkin sama saja. Misalnya kalau daerah perkotaan, hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana membuat air hujan, air limpasan hujan itu kita alirkan ke daerah yang aman. Tidak mengganggu sekitar perkotaan, tidak mengganggu area pertambangan, sehingga biasanya kalau di dalam
perencanaan pertambangan, kita buatkan beberapa saluran tertentu yang mengarahkan air permukaan, air hujan itu tidak mengganggu kegiatan yang berada di atasnya. Untuk mengatasi dampak negatif perubahan lahan IKN, langkah-langkah perlindungan lingkungan harus diambil secara serius. Ini termasuk penegakan hukum yang ketat terhadap praktik illegal logging dan illegal land clearing, pengembangan kebijakan yang mendukung penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga ekosistem alam. Dengan demikian, sementara perubahan lahan IKN Indonesia memberikan potensi untuk kemajuan ekonomi, penting bagi semua pihak terlibat untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil juga memperhitungkan dampak lingkungan yang mungkin timbul, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Feni Septiani Ismail, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sunin Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Muhammad Ruslin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga segala amalan kita di bulan Ramadan ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.